Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada para sahabat EB di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Salam persaudaraan, Nusantara bersatu. Beberapa hari ini banyak kawan sejawat saya kirim WA dan chat ke saya dan bertanya, ada apa dengan perkara nomor 13 garing PDT titik G garing 2019 garing PN Kediri yang diputus oleh Pengadilan Kota Kediri pada tanggal 29 Juni 2019. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya eksekusi pada tanggal 31 Juli 2023. Mengapa perkara tersebut jadi ramai? Dan setiap harinya saya harus jelaskan satu persatu dari awal hingga akhir kepada kawan-kawan saya, kolega-kolega saya, pemerhati hukum, dan semuanya yang selalu WA ke saya dan bertanya ada apa dengan perkara itu. Kenapa dengan putusan nomor 13 PDTG 2019 PN Kediri yang diputus pada tanggal 29 Juli yang lalu, mengapa tim EB melakukan perlawanan terhadap putusan itu? Dan mengapa kalian selalu melakukan perlawanan dan kalian melawan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap? Berulang-ulang kali kawan-kawan saya bertanya tentang hal tersebut. Untuk itu, dalam video ini saya akan jelaskan supaya pemirsa itu jelas, kalian jelas, pemerhati hukum jelas, mengapa kita selaku kuasa hukum daripada Endang Multiningrum melakukan perlawanan mati-matian. Oleh karena putusan tersebut kami rasa kacau balau dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi cobalah kita berpikir bahwa apa yang kami lakukan dengan upaya-upaya hukum perlawanan tersebut adalah demi membela hak klien kami. Membela hak klien kami yang terjolimin. Kenapa terjolimin? Karena putusan nomor 13 yang dipergunakan untuk melakukan eksekusi pada tanggal 31 Juli 2023 oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak benar, karena putusan itu kacau balau. Oke. Saya paparkan saja mengapa tim kita melakukan perlawanan terhadap putusan yang sudah inkrah. Masalahnya bukan itu, sahabatku, pemerhati hukum. Persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah para sahabatku, pemerhati hukum dan semua rekan-rekan saya yang bergerak di bidang hukum. Dengarkan uraian saya baik-baik. Dengarkan uraian saya dengan seksama agar tidak salah menafsirkan apa yang telah kami lakukan atas perlawanan dan gugatan yang kami ajukan atas putusan nomor 13.
Karena putusan nomor 13 saya tekankan di sini bahwa putusan nomor 13 itu kacau balau. Putusan 13 kacau balau dan melanggar hukum acara. Namun putusan tersebut tetap dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan kekuasaan, dengan kewenangannya dia selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri. Selanjutnya, eksekusi itu dijalankan. Kalau putusan itu tidak benar dan kita sudah memohonkan penundaan kepada Ketua Pengadilan, kepada PT, kepada MA, kemana-mana, dan putusan itu tetap dijalankan, apakah kita salah? Apakah kita salah berupaya melakukan perlawanan hukum untuk membela kepentingan klien kami? Oke, adapun alasan-alasan kami melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut yaitu: satu, Pengadilan Negeri Kediri telah melakukan eksekusi pengosongan rumah dan tanah yang terletak di Jalan Lejen Haryono nomor 1 Kota Kediri milik Endang Mulyaningrum, klien kami, dengan putusan yang kacau balau, hanya berlandaskan tanggung jawab pada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri sebagai individu yang paling bertanggung jawab atas kerugian klien kami dengan berubahnya batas eksekusi. Jadi dengan berubahnya batas eksekusi tidak sesuai dengan putusan pengadilan nomor 13 dalam melaksanakan eksekusi menimbulkan kerugian tanah atas klien kami. Untuk itu kami akan terus berjuang dan melaporkan kemana saja agar kebenaran yang sejati, agar kebenaran yang benar muncul. Aksi perlawanan yang kami lakukan sebelum eksekusi dijalankan sampai dengan saat ini bukan karena kami ingin melawan putusan pengadilan. Bukan kami ingin melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tetapi karena eksekusi tersebut dijalankan mendasar pada prosedur dan dasar pelaksanaan eksekusi yang salah. Coba kalau dieksekusi dijalankan dengan benar, tentu kami tidak akan melakukan perlawanan. Perlawanan yang kami lakukan untuk mempertahankan hak klien kami. Sebagai advokat, kami selalu taat untuk mematuhi semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan kami tidak ingin melawan atau berbenturan dengan institusi manapun juga selama isi putusan tersebut benar dan tidak ada kesalahan dalam memberikan putusan. Jika putusan nomor 13 terlihat kasat mata ada kejanggalan, ya sudah, kalau memang ada kejanggalan jangan paksakan kehendak untuk melaksanakan putusan yang salah. Harusnya selaku pimpinan tertinggi di Kota Kediri dapat memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik agar putusan nomor 13 PDTG 2019 PN Kediri dapat selesai dengan baik dan tidak dipaksakan untuk melakukan eksekusi yang berakibat serta berdampak akan merugikan banyak pihak, yang tentunya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri mengetahui dan bisa memberikan solusi. Harusnya beliau bisa memberikan solusi yang terbaik dalam perkara tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada klien kami,
tidak membawa masalah bagi pihak-pihak lain. Tapi entahlah, itu adalah menurut pendapat saya selaku kuasa hukum. Jadi pendapat pribadi kami selaku kuasa hukum seharusnya selaku Ketua Pengadilan Negeri Kediri dapat memberikan solusi yang terbaik dalam perkara ini. Oleh karena perkara ini wewenangnya yang tertinggi adalah wewenangnya Ketua Pengadilan untuk menjalankan dan tidak menjalankan eksekusi tersebut. Karena saya sudah menghubungi ke PT, saya sudah menghubungi ke MA, bahwa kewenangan untuk melakukan eksekusi berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya, jika ada kesalahan segala sesuatu, adalah tanggung jawab dan beban mereka selaku pelaksana eksekusi. Dan saya sudah mengirim surat kemana-mana untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi. Nah, ini pendapat saya pribadi selaku kuasa hukum daripada Endang Murtiningrum. Ada kejanggalan lagi yang ada dalam gugatan nomor 13 garing PDTG garing 2019 PN Kediri. Klien kami digugat oleh Sukanah dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Apa yang digugat dia? Yang digugat dia, yang dimohonkan adalah tanah seluas 722 meter persegi. Mohon maaf. Klien kami digugat oleh Sukanah dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Kediri atas objek seluas 722 meter persegi. .722 meter persegi tersebut terletak di Jalan MT Haryono. Nomor 1 dahulu dikenal dengan Jalan Samboja, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Rumah Dinas Dolok, sebelah selatan MT Haryono, sebelah barat Jalan Raya Gili Suci, sebelah timur berbatasan dengan tanah almarhum Mursyad. Ya. Jadi dalam putusan nomor 13, klien kami digugat oleh Sukanah dan kawan-kawan. Yang dimohonkan adalah tanah seluas 722 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara Dinas Dolok, sebelah selatan MT Haryono, sebelah barat Jalan Raya Gili Suci, sebelah timur tanah almarhum Mursyad. Saya pertegas ya, yang sebelah timur adalah berbatasan dengan tanah almarhum Mursyad. Sebelah timur berbatasan dengan tanah almarhum Mursyad. Yang dimohonkan oleh para penggugat 722 meter persegi. Oke. Setelah gugatan berjalan dan diputus dalam putusan nomor 13 yang telah diputus dalam putusan nomor 13 pada tanggal 29 Juli 2019, Majelis Hakim telah memutuskan di dalam putusan itu, di dalam putusan tersebut, yang diputuskan adalah mengabulkan permohonan para penggugat seluas 772 meter persegi.
dengan batas-batas utara rumah dinas Dolok, selatan MT Haryono, barat Jalan Raya Gili Suci, sebelah timur tanah almarhum Mursat. Bagaimana bisa muncul 772? Sedangkan yang diajukan oleh Sukanah dan kawan-kawan para pemohon adalah 772. Adalah 722. Ternyata setelah kita pelajarin di dalam putusannya, majelis hakim pemeriksa menyesuaikan sendiri. Majelis hakim pemeriksa itu menyesuaikan sendiri luasnya dari permintaan pemohon 722 menjadi permintaan pemohon 722 menjadi 772 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2136 atas nama klien kami, atas nama Endang Multiningrum. Itu terlihat dengan jelas itu. Dalam putusan itu terlihat dengan jelas dalam poin 13. Hal ini terlihat dengan jelas dalam putusan itu. Dalam putusan itu terlihat dengan jelas adanya unsur ultra petita. Apa bunyi daripada ultra petita? Berbunyi sebagai berikut. Hakim dilarang untuk memutus melebihi apa yang diminta penggugat dalam gugatannya. Jadi hakim itu tidak boleh memberikan sesuatu yang berlebihan di dalam putusannya. Sebagai contoh, kalau kita memohon kepada pengadilan, si A dan si B, si A menggugat 10 juta kepada si B. Gugatan tersebut diajukan oleh pengadilan. Jika pengadilan mengabulkan, pengadilan hanya diperbolehkan mengabulkan 10 juta itu. Tidak boleh pengadilan tiba-tiba mengabulkan menjadi 15 juta atau 20 juta. Dan itu tidak diperbolehkan karena itu melanggar ajas ultra petita. Kepada pemirsa pendengar video ini, kalian bisa membuka Google, ketik ultra petita. Kalian bisa buka Google, klik putusan nomor 13. Garing PDT titik G garing 2019 garing PN KDR untuk membaca apakah yang saya terangkan di dalam video ini benar atau tidak benar. Oleh karena dikabulkan oleh pemohon meminta 722 meter persegi, tetapi dikabulkan oleh majelis hakim seluas 772 meter persegi, sehingga timbul selisih 50 meter persegi. Yang jadi pertanyaan kami selaku kuasa hukum klien kami, bagaimana bisa 50 meter perseginya milik klien kami juga diambil dan dieksekusi oleh pengadilan dan diberikan kepada Sukanah dan kawan-kawan. Ya kalau memang mau dilakukan eksekusi, lakukan eksekusi yang benar sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau memang salah di dalamnya putusan itu banyak hal-hal yang ganjil, berikan saran, solusi yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menerimanya. Menurut saya sebagai kuasa hukumnya. Dalam putusan perkara nomor 13 garing PDT titik G garing 2019 garing PN Kediri, masih terdapat lagi kejanggalan dalam putusan tersebut. Dalam putusan nomor 10 yang berbunyi sebagai berikut, menyatakan sertifikat hak milik nomor 2139 Kelurahan Singon atas nama Endang Mutinurum dengan luas 722 merupakan ganti belako bla 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 yang diterbitkan oleh tergugat 3 pada tanggal 14 September 2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum. Bisa dilihat itu ya. Nah, kalian bisa membaca, bisa melihat. Oke, dalam putusan perkara 13 PDTG masih terdapat lagi kejanggalan dalam putusan, yaitu putusan nomor 13 yang berbunyi sebagai berikut. Menghukum tergugat 1 dan para tergugat siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas 772 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan MT Haryono nomor 1. Dahulu dikenal sebagai Jalan Samboja sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik 2139 Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Mutinurum dengan batas-batas berikut. Sebelah utara rumah dinas Dolok, sebelah selatan MT Haryono, sebelah barat Jalan Raya Gili Suci, sebelah timur tanah almarhum Mursyad. Oke. Dari dua uraian di atas tersebut, antara amar putusan nomor 10 dan amar putusan nomor 13 berbeda. Yang satu menerangkan, menyatakan batal sertifikat 2139 dengan luas 722 meter persegi. Yang nomor 13 berbunyi sebagai menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 772. Bagaimana menurut kalian para sahabat EB? Bagaimana menurut kalian para pemerhati hukum? Amar putusan nomor 10 atau amar putusan nomor 13 yang akan dipakai untuk menjalankan eksekusi? Mohon saya diberi masukan, diberi petunjuk. Jika ada putusan yang demikian, di dalam satu putusan, terdapat dua amar yang berbeda, nomor 10 dan nomor 13. Nomor 10 dan nomor 13. Dan putusan ini telah inkrah. Untuk melakukan eksekusi, pengadilan harus menggunakan yang mana? Amar 10 atau amar 13? Di dalam putusan nomor 13 tadi sudah ada ultra petita memberikan putusan yang lebih daripada yang diminta. Yang kedua, adanya amar putusan yang bertabrakan antara 10 amar putusan nomor 10 dan amar putusan nomor 13. Amar putusan nomor 10 menerangkan bahwa
luasnya adalah 722. Yang 13 menerangkan luasnya adalah 772. Nah, sudah berbeda. Ada lagi di dalam amar putusan nomor 11 dan 12. Amar putusan nomor 11 di dalam putusannya menerangkan, menyatakan batal demi hukum surat pernyataan ahli waris atas nama tergugat satu. Yang ke amar putusan 12 menyatakan batal demi hukum kutipan akte kelahiran nomor 126 garing IND garing 1971 tertanggal 8 April 1984 atas nama Endang Mutinilum. Sahabat-sahabatku semua, para pemerhati hukum dan teman sejawat. Ini bagaimana nih putusan ini? Semakin terlihat kejanggalannya. Apakah kewenangan pengadilan negeri Kota Kediri untuk membatalkan sertifikat, untuk membatalkan akte kelahiran? Setahu kami sebagai tim itu adalah wewenangnya tim. Adalah wewenangnya TUN. Mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah. Jadi pembatalan sertifikat, pembatalan akte kelahiran adalah kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kota Kediri. Nah, ada beberapa kesalahan-kesalahan tersebut di dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri nomor 13 yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi. Sehingga eksekusi itu terkesan dipaksakan. Bisa tidak bisa eksekusi ini harus dijalankan. Apapun juga yang terjadi. Kesalahan yang paling fatal dari Pengadilan Negeri Kota Kediri adalah merubah batas sebelah timur objek yang akan dieksekusi. Jadi objek yang dilakukan eksekusi sebelah timurnya itu tanah almarhum Mursyad. Namun oleh pengadilan di dalam berita acara eksekusi di sebelah timur tiba-tiba berubah menjadi berbatasan dengan Sukanah. Dan para dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak kepadanya menggunakan tanah bebas kurang lebih 722 meter persegi dan bangunan di atasnya telah Jalan Kajian Haji Haryono nomor 1 yang bersifat sebagai jalan Sempuja sebagaimana disebut dalam sertifikat Kabinet nomor 21 dikasihkan dari regulasi negara terutama Endang Mutinilum dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, Rumah Dinas Bulog. Sebelah selatan, Jalan Raya MT Haryono. Sebelah barat, Jalan Raya Kirusuci. Sebelah timur, tanah almarhum Mursyad. Bagaimana bisa sebelah timur yang menjadi sengketa yang menjadi ramai dengan kita tiba-tiba berubah dengan tanah Sukanah? Sejak sertifikat tersebut diterbitkan nomor 31 tahun 1963-64, sebelah timur berbatasan dengan Sukanah.
Jadi kalau sebelah timurnya diganti berbatasan dengan yang tadinya diajukan oleh para penggugat berbatasan dengan Mursat, oleh Pengadilan Negeri Kediri dirubah berbatasan dengan Sukanah, ya otomatis luasnya pasti berubah. Kalau penggugat meminta tanahnya berbatasan dengan Mursat, luasnya adalah 722 meter persegi. Tetapi kalau tiba-tiba berbatasan sebelah timurnya dengan Sukanah, luasnya otomatis berubah. Luasnya bukan 722 lagi, tetapi luasnya menjadi 772 meter persegi sesuai dengan sertifikat atas nama Endang Multiningrum. Jadi kalau eksekusi dilakukan dengan batasnya dengan Sukanah, klien kami kehilangan luas 50 meter persegi. Perubahan batas, kehilangan luas, merubah putusan, mengambil harta milik orang lain yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan tanpa dasar hukum dapat dikategorikan perbuatan pidana. Dapat dikategorikan perbuatan pidana. Atas alasan-alasan di atas, kami selaku tim kuasa hukum Endang Mulyaningrum terus berusaha agar hukum dapat didudukkan pada tempatnya dengan melakukan upaya hukum perlawanan dan gugatan yang kami lakukan terus-menerus. Kami melakukan aksi damai agar mendapat perhatian khusus kepada seluruh aparat penegak hukum di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya. Kami telah berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Komisi Yudisial, kepada Bapak Mahfud MD, bahkan kepada Kapolri, Kapolres Kota Kediri, KPN Kota Kediri. Dan kami memohon agar eksekusi 31 Juli 2023 ditunda. Mungkin yang di jajaran Jakarta, di jajaran atas, KMA, KY, Kabawas, Dewan Kehormatan Hakim segala macam, mungkin karena suratnya di sana ratusan bahkan ribuan, mungkin bertumpuk-tumpuk. Jadi yang diperiksa masih belum, surat kami masih belum kebagian, belum waktunya untuk diperiksa. Untuk itu kami mohon agar para petinggi-petinggi yang nantinya menerima surat kami untuk menelaah ada sesuatu yang nggak benar di dalam putusan pengadilan nomor 13 dan ada sesuatu yang kurang pas dalam pelaksanaan eksekusi. Untuk para sahabat dan juga para praktisi hukum, bagaimana tindakan Anda jika klien Anda mengalami hal yang sama dengan yang kami alami, dengan apa yang dialami oleh klien kami? Apakah Anda akan diam dan menerima begitu saja eksekusi dijalankan? Apakah salah jika kami selaku kuasa hukum Endang Multiningrum terus berusaha dan berjuang semaksimal mungkin untuk dapat mengembalikan lagi hak klien kami atas rumah yang telah dimilikinya selama 52 tahun dan merupakan peninggalan kedua orang tuanya yang telah direbut begitu saja
dengan mudahnya oleh para mafia tanah dan hanya mempergunakan sepotong kertas yang menerangkan akte lahir tak terdaftar. Tolong kalian baca putusan pidana siapa yang membuat akte lahir itu. Di dalam putusan pidananya klien kami pernah dipidana dan terbukti klien kami itu tidak bersalah. Karena apa? Karena pada waktu dibuat akte lahir itu klien kami masih berusia 13 tahun. Jadi sebagai dasarnya para penggugat ini adalah mempergunakan akte lahir itu. Bahwa seakan-akan akte lahir itu yang mempergunakan, yang membuat adalah klien kami. Klien kami pernah dipidanakan, klien kami pernah dipidanakan dan mendekam dalam penjara selama 3 bulan. Hasil putusan daripada PNPT dan Mahkamah Agung, klien kami dinyatakan tidak bersalah. Mengapa tidak bersalah? Karena dia tidak membuat, dia tidak melakukan pemalsuan akte lahir atas nama dirinya. Akte lahir tersebut dibuat pada tahun 1984. Sedangkan klien kami lahir 1971. Jadi bagaimana mungkin dia pada saat dia usia 13 tahun dia memalsukan akte lahir itu? Jadi banyak sekali yang janggal lah, banyak sekali yang aneh dalam perkara ini. Benar-benar tidak masuk logika. Sahabat-sahabat EB, para pemerhati hukum dan kawan sejawat. Saya jelaskan kembali. Dalam video ini, perlawanan yang kami lakukan sah dan diperbolehkan berdasarkan aturan hukum. Kami juga selaku salah satu penegak hukum, otomatis kami sangat menghormati putusan pengadilan yang benar. Kami hanya mempertahankan hak klien kami yang dieksekusi dengan putusan pengadilan yang kacau balau. Untuk itu, kami akan terus berusaha sampai dengan hak klien kami dapat kembali, karena merubah suatu putusan pengadilan adalah sangat berbahaya dan itu adalah perbuatan pidana. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami melakukan perlawanan bukan karena kami ingin melawan putusan pengadilan. Tidak, kami tidak ingin melawan putusan pengadilan yang telah inkrah. Tapi kami ingin mempertahankan hak klien kami yang diambil paksa dengan cara eksekusi yang tidak benar. Puluhan tahun kami beracara. Selama putusan itu benar, kami akan duduk dan taat. Selama putusan itu benar, tidak ada yang salah dan ganjil, kami akan tunduk dan taat. Namun jika putusan itu tidak benar dan nyata-nyata salah, boleh dong kami terus berjuang untuk mencari keadilan, untuk mempertahankan hak klien kami. Klien kami kan juga bukan orang yang bodoh. Klien kami juga bisa membuka Google. Dia juga bertanya kepada kami, Pak, bagaimana dengan Ultra Petita? Pak, bagaimana dengan amar putusan nomor 10 dan nomor 13? Karena nomor 10 berbunyi demikian, nomor 13 berbunyi demikian. Pak, bagaimana dengan nomor 11 dan 12? Karena wewenang pengadilan untuk membatalkan bukan wewenang pengadilan, adalah wewenangnya dari Tun. Jika kami diam diri saja dan kami tidak memberikan jawaban dan kami tidak memberikan perlawanan, justru kami yang berbahaya. Justru tim kami nanti yang dianggap ada sesuatu
tidak dengan hati, tidak dengan kebenaran untuk menjalankan proses hukum yang ada. Karena jelas-jelas di dalam putusan itu banyak kejanggalan, tetapi kuasa hukumnya diam saja. Untuk itu kami akan tetap terus berjuang untuk mencari keadilan, untuk mencari kebenaran, dan ingat, kami tidak melawan institusi hukum manapun juga. Kami hanya memperjuangkan klan kami untuk mencari kebenaran. Oke, saudara-saudaraku, oke sahabat-sahabatku, para pemerhati hukum, saudara-saudara saya berharap semoga kasus saya bisa segera selesai, hak klan kami bisa diterima kembali, dengan harapan agar hukum di Kota Kediri benar-benar dapat duduk tegak pada kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih. Sekian uraian dari saya, semoga berguna dan bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.